Baik, anak-anakku, kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang bahasa pemrograman yang sebelumnya sudah Bapak berikan materinya kepada kalian. Oke, jadi kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Nah, maaf. Kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Kita adalah siswa jurusan elektronika industri. Intinya elektronika. Elektronika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat listrik, ya, baik itu arus lemah maupun arus kuat, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Karena alat-alat elektronik sekarang dia sudah berbasis mengolah sinyal digital. Sinyal digital tersebut memungkinkan si alat elektronik menyimpan instruksi manusia. Nah, bagaimana kita mengintrusikan kepada manusia yang menggunakan bahasa pemrograman? Jadi bahasa pemrograman itu adalah instruksi standar. Nah, ini ya pengertiannya, instruksi standar untuk memerintah komputer atau alat elektronik bahasanya. Baik itu komputer, laptop, smartphone, Android, iPhone, kemudian eh, konsol misalnya PlayStation dan lain, itu menggunakan bahasa pemrograman. Karena begini. Jadi bahasa pemrogram, kenapa seperti itu? Karena komputer itu hanya mengerti instruksi jika dia diberikan instruksi menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin itu adalah bahasa biner, yaitu kode biner atau bilangan biner. Contoh kode biner adalah 01100 dan lain-lain. Jadi biner itu hanya mengenal dua angka, 0 dan 1. 0 untuk 0 untuk tidak ada arus, 1 untuk ada arus. Jadi si komputer hanya tahu itu. Coba ya kita lihat dulu misalnya kode biner huruf. Nah, lihat. Untuk menulis huruf K saja, ini memerlukan kode biner 011010111. Bayangkan kalau kita ingin memerintahkan komputer menulis satu kata, misalnya katanya misalnya kereta. Itu kan harus ada K, harus ada E, harus ada R. Untuk satu huruf saja ini memerlukan kode biner sebanyak 8 digit. Pasti panjang kan? Oleh karena itu kita perlu gerbang untuk bahasa tersebut bisa dimengerti oleh manusia dan bisa dimengerti oleh mesin, yaitu namanya bahasa pemrograman interpreter atau yang menginterpretasikannya, dan itu menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi di sini Bapak jelaskan bahasa pemrograman itu sehingga terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama bahasa mesin, yaitu bahasa yang memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner, yaitu 0100 contohnya. Ya, ini bahasa yang dimengerti oleh mesin. Yang kedua, bahasa tingkat rendah atau assembly, ya. Dikenalnya bahasa rakitan atau assembler, ya. Yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya move, sub, CMP, JMP dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Contohnya tetapi dan instruksi yang bersifat simbolik, contohnya ada kurung buka, kurung kurawal tutup, tanda tanya dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah zamannya menggunakan bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi yang berasal dari unsur kata atau bahasa manusia. Ya, bahasa manusia yang diambil adalah bahasa Inggris. Contohnya begin untuk memulai program, and untuk akhir program, if untuk membuat apa namanya? If itu misalnya membuat percabangan, for membuat looping atau perulangan, while perulangan, and or dan sebagainya. Nah, komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program compiler atau interpreter. Jadi sehingga antara manusia dan komputer itu sehingga bisa saling mengerti bahasa. Misal manusia menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasa tingkat tinggi ini nanti jenisnya banyak. Ada bahasa C, ada Java, ada PHP dan lain-lain. Kemudian itu harus diterjemahkan atau harus diterjemahkan ke dalam bahasa biner atau bahasa mesin atau yang dimengerti oleh mesin, itu menggunakan compiler atau interpreter. Nah,
Sebagian besar bahasa pemrograman kan digolongkan sebagai bahasa tingkat tinggi, eh, hanya bahasa C yang digolongkan sebagai bahasa tingkat menengah dan assembly yang merupakan bahasa tingkat rendah. Jadi kedepannya kita akan belajar microcontroller. Microcontroller itu di dalamnya ada mikroprosesornya dan beberapa sensor atau aktuator dan komponen-komponen pendukungnya. Jadi mikroprosesor itu adalah sebuah integrated circuit atau sebuah alat yang dapat menyimpan instruksi manusia. Dia itu nanti kebanyakan pada zaman sekarang pahamnya menggunakan bahasa C++ ya. Contohnya nanti kita menggunakan APR atau Atmel dan menggunakan Arduino. Itu menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi kitanya menggunakan C++, tetap nanti si mesin menerjemahkannya ke dalam 1010. Dan bahasa pemrograman C++ itu bukan hanya digunakan untuk nanti kita memerintahkan sebuah alat elektronik, misalnya ingin ketika misalnya kita membuat lampu taman ya. Jadi ketika malam tiba, lampunya otomatis menyala dan siang tiba otomatis padam, atau gorden otomatis membuka ketika siang hari dan ketika malam hari otomatis menutup. Itu kita bisa memerintahkan membuat sebuah alat dengan diprogram seperti itu. Ini program yang kita gunakan adalah menggunakan bahasa C++. Jadi bahasa tingkat tinggi. Oke ya, jadi sekarang paham bahwa pengertian bahasa pemrograman itu secara sederhananya adalah instruksi standar untuk memerintahkan sebuah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Titik pas gitu. Jadi gak usah dihafal tapi harus dipahami. Bahasa pemrograman adalah instruksi untuk memerintah komputer atau alat elektronik atau konsol atau smartphone atau lain, yang penting mah alat elektronik karena komputer juga alat elektronik, agar menjalankan fungsi tertentu. Misalnya tuh komputer kan fungsinya untuk apa? Mengolah data. Kalau PlayStation fungsinya apa? Untuk bermain game. Smartphone fungsinya untuk apa? Untuk multimedia, untuk teleponi, untuk telepon dan lain-lainnya. Itu adalah nanti kita sesuaikan dengan fungsi tertentu. Nah, fungsi. Jadi fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Jadi walaupun nanti kita mengimplementasikannya dalam sebuah alat elektronik, tetap itu namanya program atau aplikasi. Jadi contohnya kita membuat alat untuk misalnya membuat robot tangan. Robot tangan itu bisa memilah antara barang yang berwarna hitam dan berwarna kuning. Itu namanya aplikasi atau program juga. Jadi aplikasi itu bukan hanya aplikasi yang berbentuk tampilan, misalnya aplikasi WhatsApp, aplikasi Google Classroom atau aplikasi game gitu ya, Mobile Legends atau PUBG, bukan hanya itu. Program yang sudah jadi bentuknya alat itu namanya juga program ya. Misalnya kan kita lihat lampu lalu lintas yang digunakan polisi untuk mengatur lalu lintas di jalan raya, dia bisa tahu kadang-kadang ada yang lampu lalu lintas yang pintar gitu ya, yang lampu merahnya akan semakin panjang ketika ketika di jalan yang berseberangannya macet parah gitu ya. Itu kan dibuatkan program juga oleh manusia. Oke, contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir. Nah, contohnya oleh kasir misal di Alfamart atau di Indomaret lah, atau di Swalayan, itu kan namanya POS ya, point of sale. Jadi dia membuat dengan cara di-scan barcode yang ada di produk, itu bisa ketahuan harganya berapa dan jumlah yang ada di toko dikurangi karena sudah dibeli. Penggunaan lampu lalu lintas dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang kita kenal ada banyak sekali di belahan dunia tentang ilmu komputer dan teknologi dewasa ini. Jadi bahasa pemrograman itu banyak sekali ya. Bukan hanya komputer yang digunakan sekarang mah untuk robotik, untuk industri, itu kan semuanya alat elektronik dan memang luas sekali cabang ilmu kita ini. Perkembangannya mengikuti tingginya inovasi yang dilakukan dalam dunia teknologi. Nah, contoh bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah membuat aplikasi game, tuh kan, membuat antivirus, membuat website, aplikasi smartphone, IoT ya sekarang. Jadi elektronik kedepannya kita akan lebih familiar dengan bahasa IoT atau Internet of Things. Jadi artinya kalau secara bahasa kan internet
dalam segala hal. Jadi segala hal itu bisa terkoneksi oleh internet sehingga kita bisa mengontrolnya secara jarak jauh. Contohnya mematikan lampu lewat smartphone ketika kita lupa mematikannya di luar rumah dan lain-lain. Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal antara lain adalah Java. Java itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat Android. Jadi kalian tahu Android itu dibuat menggunakan bahasa Java. Kurang lebih ada 15 juta baris kode itu yang dibuat sehingga bisa membuat HP kita berjalan dan secanggih itu ya. Ada Visual Basic. Visual Basic ini buatan Microsoft, C++. Nanti yang akan kita pelajari C, COBOL, PHP untuk membuat web, .NET Framework itu membuat aplikasi Microsoft. Misalnya kita ingin membuat aplikasi di Windows, kita membuatnya .NET Framework ya. Dan ratusan bahasa lainnya, ada Python, ada JavaScript, ada Node.js dan lain-lain. Namun tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Jadi bahasa ini gak harus semua kita pelajari. Kita pelajari yang kita perlukan. Kalau kita nanti akan memprogram microcontroller itu menggunakan C++ ya. Secara umum bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi bahasa pemrograman itu menjadi 4 kelompok. Ada OOP, Object Oriented Programming, atau OOL kalau di sini, Object Oriented Language ya. Itu Visual DBase, Visual Fox Pro, DLP. Ada high level language seperti Pascal dan Basic, ada middle level language atau bahasa level pertengahan kalau high level language, bahasa level tinggi ya, level tingkat tinggi seperti bahasa C, dan low level language atau bahasa tingkat rendah seperti assembly. Contoh bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasa pemrograman masuk tingkat tinggi ini kenapa disebut bahasa pemrograman tingkat tinggi? Karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Tadi ada for, ada while, ada if, ada and, ada begin dan lain-lain. Contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java, PHP, Python dan lain-lain. Bahasa tingkat menengah tadi sudah dibahas juga. Jadi disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun rendah. Contohnya bahasa C. Dan bahasa tingkat rendah, bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya bahasa assembly dan bahasa biner ya, itu termasuk bahasa tingkat rendah yang cuma dipahami oleh mesin. Nah, jadi menurut generasinya bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi. Generasi ke-1 mesin language. Ini bahasa mesin. Generasi kedua bahasa assembly. Generasi ketiga high level programming language, bahasa tingkat tinggi. Generasi keempat itu GL, Fourth Generation Language itu contohnya SQL. Jadi SQL itu bahasa pemrograman untuk membuat database. SQL itu server query language. Jadi bahasa untuk membuat query di server. Nantinya bisa dijadikan database. Contohnya MySQL, MongoDB dan lain-lain. Generasi kelima programming language based object oriented atau web development. Jadi bahasa pemrograman yang berbasis OOP, Object Oriented Programming. Jadi pemrograman berorientasi objek. Ini bahasa pemrograman yang sering digunakan sekarang karena memang ini lebih manusiawi bahasanya dan nantinya lebih powerful aplikasi yang dibuatnya dan web development. Oke. Kemungkinan seperti itu dulu ya video yang Bapak jelaskan. Video ini Bapak upload di YouTube, nanti kalian tonton kemudian pahami. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup WA atau langsung personal chat ke WA Bapak boleh. Ini kan materinya udah Bapak kasih di pelajaran sebelumnya, ini Bapak menjelaskan secara visual saja supaya lebih memahami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.